Kejadian ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ketika aku kelas 2 SMA. Suatu pagi, aku ditelepon oleh temanku Vika. Dia memintaku menemaninya untuk pergi melayat ke rumah senior kami, Bang Iko namanya. Bang Iko tadi malam meninggal dunia. Vika memang berteman dekat dengan Bang Iko karena mereka satu kegiatan ekskul. Nah, karena aku juga berteman dengan Vika, aku temani dia untuk melayat ke rumah Bang Iko. Kami langsung pergi ke rumah Bang Iko yang kebetulan jarak rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya Vika. Aku pun melajukan motorku dengan kencang supaya kami tidak ketinggalan prosesi pemakaman. Sesampainya kami di rumah Bang Iko, kami melihat sudah banyak sekali orang-orang berdatangan untuk melayat. Kami langsung menuju ke dapur untuk membantu-bantu. Kiranya ada yang bisa kami bantu untuk menyiapkan prosesi pemakaman. Di dapur kami bertemu dengan Aini. Aini adalah sepupunya Bang Iko. Kebetulan Vika kenal dekat. Jadi kami ikut saja membantu Aini merangkai bunga untuk pemakaman. Ketika semua persiapan sudah selesai, jenazah sudah dimandikan dan disolatkan, maka pelayat dan keluarga pun bersiap-siap untuk mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Aku, Vika, dan Aini ikut serta dalam rombongan. Jenazah dimakamkan di komplek pemakaman yang tidak terlalu jauh dari rumahnya Bang Iko. Pemakaman ini usianya sudah cukup tua, lebih dari 50 tahun. Dan aku dengar pemakaman ini terkenal angker. Kebanyakan orang-orang yang dimakamkan di situ adalah orang-orang yang leluhurnya sudah dimakamkan di situ juga. Sesampainya di pemakaman, Vika langsung masuk ke dalam untuk melihat prosesi pemakaman lebih dekat. Sementara aku dan Aini memilih untuk berada di pinggir dekat pintu saja, yaitu dekat komplek masuk pemakaman. Kami tidak ingin berdesak-desakan dengan pelayat yang lain. Kami duduk saja di tempat duduk yang biasa dibuat di sebelah makam. Tiba-tiba mataku teralihkan ke 3 buah makam. Makam ini punya warna yang sama. Ya, kita bisa bilang ini makam kembar 3. Makamnya tidak besar, ukurannya kecil, mungkin panjangnya hanya sekitar 1 meter. Lalu antara makam dibatasi keramik yang berwarna biru muda. Aku melihat ke nisan makam tersebut bertuliskan nama masing-masing, ada nama Yusuf, Yunus, dan Yakub dengan nama bin yang sama, tanggal lahir, dan meninggal yang sama pula. Aku menyimpulkan ini adalah makam bayi kembar 3 yang meninggal saat usianya 1 minggu. Aku dengan polosnya tidak bisa menjaga mulutku untuk langsung berkomentar, "Ih, makamnya lucu, kembar 3. Aini yang mendengarku hanya tersenyum saja dan mengangguk. Ia tidak berkomentar apa-apa. Aku masih saja memperhatikan makam itu tanpa berpaling karena aku masih terpana dan menurutku itu sangat menarik. Lalu tiba-tiba Vika datang tanpa aku sadari mengajak kami pulang karena prosesi pemakaman juga sudah selesai. Kebetulan waktu itu sekolah kami masuk siang. Aku dan Vika langsung saja pulang ke rumah dan aku pun bersiap-siap untuk langsung pergi sekolah. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi untuk bersiap ke sekolah. Nah, ketika sedang mandi, aku merasakan suhu tubuhku tiba-tiba panas. Aku seperti merasa akan demam. Padahal dari tadi pagi, aku merasa baik-baik saja. Tapi karena aku pikir ini masih bisa aku tangani, aku memutuskan untuk tetap berangkat sekolah. Nah, di sekolah, aku hanya diam saja di meja. Ketika jam istirahat pun, aku hanya tidur-tiduran di meja. Aku merasa tubuhku lemas sekali, seperti tidak ada energi. Teman sebangkuku Tia itu sampai bertanya, "Kamu kenapa? Keadaanku sepertinya tidak baik-baik saja." Ia bahkan menawarkan untuk meminta izin kepada guru supaya aku bisa pulang lebih awal. Tapi aku menolak. Aku memutuskan untuk bertahan saja sampai sekolah berakhir. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, maka jam sekolah pun berakhir. Aku segera melajukan motorku untuk pulang ke rumah. Syukurnya jarak sekolahku dan rumah tidak terlalu jauh, jadi aku masih bisa bertahan sampai di rumah. Setibanya di rumah, aku segera mandi, bersih-bersih, lalu aku duduk di depan ruang TV bersama keluarga. Aku merasakan suhu tubuhku semakin tinggi. Aku pun kehilangan nafsu makan. Aku tidak merasa ingin makan sama sekali. Lalu aku meminta tolong adikku yang waktu itu masih berusia 9 tahun untuk ke warung sebelah rumah membeli mie instan. Kupikir dengan makan mie instan aku lebih berselera. Aku memang senang makan mie instan berkuah panas-panas ketika sedang demam. Adikku pun segera pergi. Sambil menunggu adikku,
Aku memundurkan posisi agar bisa melihat ke arah pintu depan jika kalau adikku sudah pulang dari warung. Dari posisiku duduk di ruang TV ini, aku bisa langsung melihat ke pintu depan. Karena di sebelah pintu rumah itu ada 2 jendela kaca yang besar ditutupi oleh tirai putih tipis. Kalau ada orang di teras, aku bisa dapat melihatnya walaupun terlihat samar. Nah, disitulah aku melihat adikku masih mondar-mandir. Ia seperti mondar-mandir di teras, ingin masuk ke rumah tapi tidak jadi. Pergerakannya seperti bolak-balik, masuk ke pintu, berbalik lagi ke teras, begitu saja berulang-ulang. Aku yang melihat adikku hanya mondar-mandir tidak jelas itu langsung emosi. Aku kesal, kenapa dia tidak langsung pergi saja ke warung untuk membeli mie instan? Sudah sampai di ubun-ubun saja rasanya kemarahanku. Aku pun beranjak dari posisi dudukku, aku segera pergi ke teras untuk memarahi adikku. Ketika aku membuka pintu, betapa terkejutnya aku. Di teras, aku tidak melihat siapapun, termasuk adikku. Lalu, siapa tadi yang aku lihat mondar-mandir? Aku benar-benar melihat adikku. Teras rumah kami benar-benar kosong. Tak lama kemudian, adikku pun datang dari warung menuju ke rumah sambil membawa 1 bungkus mie instan yang aku pesan. Aku terdiam, aku syok melihat adikku yang baru saja datang ke arahku sambil menyerahkan mie instan. Aku pun berjalan lemah menuju ke dapur sambil terus berpikir apa yang baru saja aku lihat. Selesai makan, aku pun langsung minum obat demam. Aku pergi tidur. Nah, ketika aku tidur, sepanjang malam aku bermimpi seperti dihampiri oleh beberapa orang anak kecil diajak bermain di sebuah taman berbentuk bundar, dikelilingi rumput hijau. Tapi anehnya, suara-suara anak itu terdengar sangat jelas di telingaku seperti alam nyata, bukan di alam mimpi. Ketika bangun tidur di pagi hari, aku mendapati seluruh tubuhku penuh dengan keringat. Dan anehnya lagi, suhu tubuhku semakin panas. Padahal logikanya, biasanya setiap aku demam, lalu aku minum obat, lalu mengeluarkan keringat, maka suhu tubuhku akan menurun. Tapi tidak dengan kali ini. Akhirnya hari itu aku izin tidak masuk sekolah karena kondisiku sudah sangat lemas. Suhu tubuhku makin tinggi. Minum obat pun rasanya tidak ada reaksi sama sekali. Seharian itu aku hanya di rumah. Seharian itu pula aku seperti mendengar suara anak kecil yang terus saja bermain di sekitarku. Aku ceritakan kejadian ini kepada orang tuaku, tapi orang tuaku hanya menjawab kalau itu karena efek aku sedang sakit, jadi seperti halusinasi saja. 2 hari aku demam. Akhirnya ayahku meminta air doa kepada seorang ustadz. Dan keesokan harinya demamku berangsur turun. Dan hari keempat aku pun sembuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, ada lagi kejadian aneh. Pada saat itu, ayah dan ibuku ada urusan sedang pergi keluar. Nah, ibuku meminta aku untuk menghangatkan makanan yang akan aku makan sebelum berangkat sekolah. Sekitar pukul 10, aku pun menghangatkan makanan. Nah, ketika sedang menghangatkan makanan ini, aku mendengar suara anak kecil sedang bermain di ruang tamu. Aku pikir apa mungkin aku salah dengar. Aku dengar lagi berulang kali dan ternyata ini memang seperti nyata. Ada suara anak kecil. Aku pikir apa mungkin anak tetanggaku masuk ke rumah lalu bermain di dalam rumah. Rumahku kan tertutup. Mana mungkin ada yang bisa masuk lalu membuka pintu. Nah, aku berpikir saat itu, oh mungkin saja aku lupa menutup jendela yang tadi ibuku buka. Ruang tamu kami kebetulan dibatasi oleh sebuah tirai berwarna merah. Jadi kalau misalnya aku dari dapur mau ke ruang tamu, harus ke ruang TV dulu nih, supaya aku bisa menyingkap tirainya. Nah, ketika aku sudah sampai di ruang TV, aku mulai mendengar sumber suara anak kecil tadi yang aku dengar berasal dari ruang tamu. Belum sampai aku berjalan ke ruang tamu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan seorang anak perempuan yang tiba-tiba berlari masuk ke ruang TV dan menuju meja TV. Saking kagetnya, langkahku langsung terhenti. Aku terdiam, otakku langsung berusaha mencerna semuanya. Dari mana anak perempuan ini datang? Aku langsung melihat jendela, aku lihat tidak ada satupun yang terbuka. Begitu juga dengan pintu. Aku terdiam kaku. Anak perempuan ini mengenakan kaos merah, rok selutut, dan rambut sebahu. Tapi karena mungkin aku sedang syok, aku tidak melihat mukanya seperti apa.
Bau gosong dari dapur kemudian menyadarkan lamunanku. Aku ingat kembali kalau aku sedang memanaskan sop, dan aku pun langsung berlari ke dapur. Kulihat sopku sudah gosong. Habislah aku tak punya makanan untuk ke sekolah. Lalu aku mengecek lagi, anak perempuan itu sudah tidak ada. 2 hari setelah kejadian aneh ini, kemudian badanku tiba-tiba demam kembali. Dan setiap malam aku masih sering mendengar suara anak kecil bermain. Hingga akhirnya ayahku bertanya, apa sebenarnya yang terjadi sebelum aku merasakan demam yang pertama. Lalu aku pun menceritakan semuanya kepada ayahku. Setelah mendengar semua ceritaku, aku dimarahi oleh ayah dan ibuku. Keesokan harinya, ayahku memanggil seorang ustadz ke rumah untuk melihat keadaanku. Beliau ingin tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi kepadaku. Pak Ustadz kemudian melihat dengan mata batinnya. Beliau berkata bahwa ada sesosok anak kecil yang makamnya aku bicarakan. Jadi, mereka merasa aku menyapa mereka, dan anak-anak itu tertarik untuk menjadi temanku. Karena itulah, anak-anak itu mengikutiku terus dan mengajakku bermain. Mendengar penuturan Pak Ustadz, ayahku kemudian meminta Pak Ustadz untuk mengusir sosok-sosok tersebut supaya tidak mengganggu aku lagi. Lalu Pak Ustadz pun menolong kami. Beliau membacakan doa dan menyiramkan air yang dibacakan doa ke sekeliling rumah. Akhirnya, setelah usaha tersebut, kejadian-kejadian aneh tidak pernah terjadi lagi, dan sosok itu kemudian berangsur menghilang, tidak pernah kembali lagi. Demikian cerita kami kali ini, karena untuk kawan, kita bercerita.